Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Nah, apa itu fungsi? Kita mulai dari definisi fungsi. F dikatakan fungsi apabila terdapat pemetaan dari domain F ke range. Ini domainnya, ini range yang ada di kodomain daerah kawan, di mana setiap anggota domain, berarti setiap ya, semua harus dipasangkan ke kodomain, ke range. Domain tepat memilih satu dari anggota range. Jadi setiap dari domain ini harus ada satu di range. Nah, gak boleh dua, harus satu. Secara matematika dituliskan F dikatakan fungsi jika setiap X di mana Y anggota dari domain F dengan X sama dengan Y, maka Fx sama dengan Fy. Nah, kita lihat domainnya di A. Berarti domainnya 1, 2, dan 5. Nah, kodomainnya itu 2, 4, 10. Kita lihat range-nya. Kita mau lihat range-nya apa-apa saja nih. 1 dipasangkan ke 2. Berarti range-nya ada 2. 2 dipasangkan ke 4. 5 dipasangkan ke 10. Berarti yang dipasangkan itu kan range-nya. Berarti range-nya itu 2, 4, 10. Nah, jadi ini benar, ini fungsi karena setiap domain memiliki pasangan tepat satu di range. Nah, ini adalah fungsi. Nah, kita lihat yang kedua. Kasus yang kedua, satu dipasangkan ke satu. Domainnya 1 dipasangkan ke 1 dipasangkan ke 2. Nah, dia memiliki 2 range, bukan 1 di range, memiliki 2. Nah, kalau begini berarti ini bukan fungsi karena dia bukan fungsi. Nah, kita lihat kasus yang ketiga, 1 dipasangkan ke 1, 2 dipasangkan ke 1, 3 dipasangkan ke 2. Nah, ini 1 ini tepat 1 dipasangkan di range, 2 ini tepat 1 dipasangkan di range, 3 ini tepat 1 dipasangkan di range. Nah, ini walaupun 5 ini tidak dipasangkan, ini tetap fungsi. Kecuali ada satu di domain yang tidak dipasangkan ke range, itu baru bukan fungsi. Nah, ini dalam kasus ini adalah fungsi. Nah, melalui grafik kita mau lihat apakah ini fungsi. Kasus yang pertama itu adalah lingkaran. Kita mau lihat, misalnya ini titik X. Nah, ini titik X. Ini Y-nya. Ini satunya. Kita lihat. Oh, ada lagi Y-nya. Nah, di sini ini Y2-nya. Nah, karena memiliki 2 range-nya, 2 range-nya, maka ini bukan fungsi. Karena tadi kita sudah bilang bahwa dia dipasangkan, setiap domain dia dipasangkan ke 1, tepat 1 di range. Berarti ini salah, bukan fungsi. Nah, kita lihat yang ini. Misalnya ini X. Ini berarti ini Y. Nah, ini. Nah, ini X2, ini X1. Nah, ini dia fungsi. Karena tepat 1, setiap X-nya, setiap domainnya memiliki tepat 1 pasang di sini. Tuh. Caranya
caranya sebenarnya kita tarik garis vertikal aja. Jika memotong kedua ini, ada 2 dia memotong, maka dia bukan fungsi. Ini coba kita lihat ini 1, dia memotong grafiknya di 1 titik, bukan di 2 titik. Nah, kita lihat ini. Nah, ini di 1 titik dia memotong di grafiknya. Berarti ini juga fungsi. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, fungsi genap itu adalah ketika f min x sama dengan fx, di mana dia itu simetri dengan sumbu y, simetri dengan sumbu y. Nah, kita lihat apakah dia simetri dengan sumbu y. Nah, contohnya itu adalah grafik kurva x kuadrat. Nah, dia ini sama dengan ini. Nah, jadi terbukti bahwa kurva x kuadrat ini adalah fungsi genap karena dia simetri terhadap sumbu y. Kemudian fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil ketika f min x sama dengan min fx. Nah, ini ini kita coba di sini ya. Berarti f x sama dengan x kuadrat. Berarti f min x-nya f min x sama dengan min x kuadrat. Berarti x kuadrat sama dengan fx. Nah, ini fungsi ganjil. Fungsi ganjil ketika f min x sama dengan min fx. Nah, dia simetri terhadap titik asal. Di mana titik asalnya? Di sini. Misalnya di sini berarti ini B, ini min A. Nih kan? Berarti coba kita tarik garis sini. Nah, dia simetri terhadap sumbu. Ini anggaplah simetri ya. Simetri terhadap titik asal maksudnya. Nah, kita lihat fx. Nah, kita lihat fx sama dengan x pangkat 3. Nah, kita mau cek nih apakah ini fungsi ganjil atau tidak. Kita masukkan min x. Maka didapatkan min x pangkat 3. Nah, ini sama dengan ini. Ininya. Berarti min fx. Nah, jadi fx sama dengan min fx berarti dia salah satu syarat dari fungsi ganjil. Terbukti bahwa kurva fx x pangkat 3 ini adalah fungsi ganjil. Nah, di sini ada beberapa operasi pada fungsi. Yang pertama penjumlahan. F tambah G, X, itu fx tambah gx, f kurang g, x, fx dikurang gx, f kali gx, ini f per g, x, fx per gx. Ketika dipangkatkan, n, dia bisa begini, dipangkatkan, dimasukkan dulu x-nya, setelah itu dipangkatkan. Selanjutnya kita akan membahas domain fungsi, beberapa domain fungsi. Nah, fungsi polinomial, ini contohnya fx, itu domainnya adalah bilangan real. X anggota bilangan real domainnya. Fungsi rasional seper x itu domainnya itu 3
tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika X-nya sama dengan 0, maka penyebutnya 0, sehingga nanti akan muncul tidak terdefinisi. Fungsi akar. Ini akar basis ya, bukan akar basi. Fx akar n dari X. Nah, ini ada dua syarat nih. Nah, ketika n-nya genap, maka X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, yang biasa kita dengar ya kan, lebih besar sama dengan 0 ketika di akar. Nah, akar n seperti akar 2 gitu ya. Sedangkan ganjil seperti akar 3, maka X itu anggota bilangan real. Misalnya akar 3 dari min 1. Nah, min 1 dia masuk min. Nah, ketika akar kuadrat dari min 1 itu tidak boleh minus di bawah akarnya, sehingga syarat dari akar genap itu adalah lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma fx ln x itu domainnya itu adalah lebih besar dari 0. Nah, fungsi eksponensial. Nah, e pangkat x. Nah, dia domainnya itu bilangan real. Selanjutnya fungsi komposisi f komposisi g, fgx, g komposisi f, g fx. Nah, ini adalah domain dari G. Ini adalah range dari G. Nah, setiap domain G dipasangkan ke range G. Pasangkan. Nah, ini domain F. Setiap domain F dipasangkan ke range F. Nah, ini Gx namanya, ini operasi pada ini. Sedangkan ini adalah Fx namanya. Fungsi ini fungsi pada kedua ini adalah Fx. Nah, sedangkan ini adalah Fgx. Nah, kita dapatkan domain dari FOG. Domain dari FOG itu adalah G inverse dari range G iris domain F. Nah, ini yang ditanyakan, berarti G inverse kebalikannya. G inverse dari ini. Berarti G inverse nih, ini berarti kalau kebalikan G inverse ya. G inverse nih. G inverse dari ini iris nih, range G iris di F, G inverse-nya. Sedangkan range FOG, kita lihat range FOG ini ya, range FOG ini berarti F range FOG. Oh, ini berarti range G iris domain F. Ini berarti iris domain F. Selanjutnya selanjutnya kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran ini misalnya ada suatu fungsi, yaitu y sama dengan fx tambah k. Nah, bergeser ke atas ketika k-nya itu positif. Bergeser ke bawah ketika k-nya itu negatif. Contoh. Ini contohnya. Contohnya itu adalah ini. Nah, ini negatif, jadi x yang semulanya di sini di titik asal ini kemudian bergeser ke bawah. Nah, jika f x kuadrat tambah 1, maka di sini dia kayak gini. Gini. Berarti di titik 1. Ini di min 1. Kemudian syarat yang kedua, y sama dengan f x tambah h. Bergeser ke kanan ketika hanya negatif, berarti kebalikannya.
ke kanan ketika negatif, ke kiri ketika dia positif. Nah, ini dia positif. Dia bergeser ke kanan di min 1 ya. Karena ini 1 jadi min 1. Kalau misalnya dia fx sama dengan x minus 1 gimana? Nah, ini dia di 1. Nah, ini dia fungsinya. Contoh 1, diberikan fungsi fx, x kuadrat dikurang x tambah 1. Tentukan. Oke. Jawab. A. F2 x kuadrat dikurang x tambah 1 fx nya dulu ya. Nah, kita mau cari nih F2, berarti 2 kuadrat dikurang 2 ditambah 1. 2 kuadrat berapa? 4 dikurang 2 tambah 1 minus 1, jadi berapa? 3. Kemudian kita mau cari itu F2, kita mau cari lagi F min 2, jadi min 2 kuadrat dikurang 2 ditambah min 2 dikali min 2 ini tambah 1. Min 2 kuadrat 4. Min dikali min jadi plus 2 tambah 1. 4 tambah 2 6 tambah 2 6 tambah 1 7. Kemudian F0 0 kuadrat dikurang 0 tambah 1 jadinya 1. Kemudian F setengah kuadrat dikurang setengah tambah 1. Setengah kuadrat berapa? 1/4. Min setengah, 1 dikurang setengah, tinggal setengah ya, tambah setengah. Ini disederhanakan, berarti 2 dikali 1 2, 4 dikali 1 4, per 4 dikali 2 8. Jadinya 6/8, yaitu 3/4. Kemudian yang B. Nilai X jika fx-nya 1, fx-nya x kuadrat dikurang x ditambah 1 sama dengan 1. Nah, yang ditanya itu x-nya berapa? Berarti x kuadrat dikurang x 1 sama-sama dikurang 1, berarti tambah 1 dikurang 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurang X sama dengan 0. X difaktorkan jadi X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan 1. X-nya. Kemudian kita mau mencari ketika fx-nya 7. X kuadrat dikurang X tambah 1 sama dengan 7. X kuadrat dikurang X tambah 1 dikurang 7 sama dengan 0. X kuadrat dikurang X dikurang 1 dikurang 7 6 sama dengan 0. X dikurang 3 X dikurang 2. Ini dari mana dapatnya? Ini dia, X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, ketika dikali itu dapatnya min 6. Ketika ditambah itu dapatnya min 1. Ini min 1. Nah, ketika dikali itu dapatnya min 6, berarti min 3 kali 2. Nah, ketika ditambah dapatnya min 1. Nah, jadi ini X kurang 3, X kurang 2. Nah, kita dapatkan X-nya 3 ketika sama dengan 0 ya. X-nya 2. Nah, kita dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Contoh 2. Tentukan domain natural dari fungsi berikut. Di yang A, kita lihat fx sama dengan akar X dikurang 1.
Nah, di bawah akar tadi ada dua syarat kan di bawah akar. Jika akar itu genap, maka di bawah akar harus lebih domainnya itu adalah harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ganjil, akarnya itu ganjil, maka domainnya itu bilangan real. Nah, di sini akarnya genap, maka X kurang 1 syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 1. Nah, domain dari F-nya itu adalah ini ya, kurung persegi. Satunya masuk sampai tak hingga. Kemudian yang B. Yang B itu Fx sama dengan akar X kuadrat dikurang 6X dikurang 7. Nah, ini sama juga dengan ini kasusnya, berarti di bawah akar tidak boleh sama dengan maksudnya lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Caranya yaitu berapa dikali berapa yang hasilnya min 7, berapa ditambah berapa yang hasilnya min 6. Berarti kita dapatkan min 7 dikali 1 min 7, min 7 ditambah 1 itu min 6. Kita dapatkan 7, X-nya min 1. Jadi domain dari F-nya itu adalah min tak hingga sampai min 1. Kita buat garis bilangannya dulu biar mudah ya. Tuh, nah ini min 1, ini 7 plus min plus. Nah, kita dapatkan bahwa ini domain dari F-nya itu adalah 1 menuju tak hingga, berarti min 1 menuju tak hingga. Nah, atau 7 menuju tak hingga. Min 1 menuju min tak hingga atau 7 menuju tak hingga. 7 sampai tak hingga itu domainnya. Nah, yang C Fx sama dengan 5 per X kuadrat dikurang 4. Nah, ini adalah fungsi rasional, jadi di bawah di penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena nanti tak terdefinisi jika sama dengan 0. Nah, jadi X kuadrat dikurang 4 tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat tidak boleh sama dengan 4. X tidak boleh sama dengan plus minus 2. Nah, jadi domain dari F-nya gimana? Domain dari F, X bilangan real, dimana X tidak boleh sama dengan 2 dan X tidak boleh sama dengan min 2. Nah, yang D Fx sama dengan 2x per akar X kuadrat dikurang X dikurang 12. Nah, ini ada dua kondisi, dia rasional dan dia akar. Kita buat jika bentuk akar, maka dia itu harus lebih besar dari sama dengan 0 kan. Nah, akan tetapi dia ada di posisinya itu di penyebut di bawah, kan nggak boleh sama dengan 0, nggak boleh sama dengan 0, berarti harus lebih besar dari 0. Nah, di X kuadrat dikurang X dikurang 12 lebih besar dari 0. Kita faktorkan sama seperti tadi. Bilangan apa yang ketika dikali itu min 12 ditambah itu min 1. Jadi kita dapatkan min 4 sama 3.
lebih besar 0. X sama dengan 4, X sama dengan min 3. Nah, kita tarik garis bilangan min 3, 4 plus min plus. Ya, kita perlu yang lebih, berarti yang positif. Nah, jadi domain dari F-nya itu minta hingga ini bulat kosong ya, bulat kosong. Nah, atau sampai tak hingga. Tadi 3 ya di sini. 3. Min 3 maksudnya. Gitu domainnya. Contoh nomor 3, contoh 3. Diberikan fx akar x dan gx x tambah 5. Tentukan domain f dan g. Jawab. Yang A-nya domain f. Oke, fx-nya itu akar x. Nah, jika untuk akar maka dan akar itu genap, maka di bawahnya harus lebih besar sama dengan 0. Maka x harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita dapatkan domain f-nya itu adalah 0 sampai hingga. Nah, kemudian gx. Domain gx. Gx-nya itu x tambah 5. Nah, ini fungsi apa? Fungsi polinomial. Maka x-nya itu anggota bilangan real. Jadi di f-nya, domain f-nya min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian yang B itu f tambah g, f tambah x sama dengan itu akar x ditambah x tambah 5. Nah, ini kita iriskan nih antara f sama g nya kita jumlahkan. Jadi kita iriskan syaratnya, x harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini harus bilangan real. Nah, kita iriskan antara dua nih. Kita dapatkan bahwa domain dari f tambah g adalah 0 sampai tak hingga. Kemudian f kurang g x. Akar x dikurang x tambah 5. Nah, di sini kita iriskan lagi. Fungsi f-nya akar x, berarti syaratnya harus lebih besar dari 0. Fungsi g-nya polinomial, berarti x-nya anggota bilangan real. Maka kita iriskan di f kurang g, kita iriskan keduanya, jadi kita dapatkan bahwa 0 sampai tak hingga domainnya. Kemudian domain dari f kali g. Gimana domain dari f kali g? Ini akar x-nya, ini x tambah 5. Nah, ini sama juga, ini di bawah akar ini nggak boleh sama dengan nggak boleh minus, jadi harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini juga berarti ini x bilangan real. Maka domain dari f g itu adalah 0 sampai tak hingga. Nah, kemudian ini poin-poin ya, ini poin. Ini poinnya, ini poinnya, ini poinnya, ini
ini poinnya. Nah, kemudian F per G X. Nah, F akar per X tambah 5. Nah, kita lihat yang di atas, berarti yang di atas itu X lebih besar sama dengan 0. Ini bawah, itu nggak boleh sama dengan 0. Berarti X tambah 5 nggak boleh sama dengan 0. Nah, berarti kita iriskan. Kita dapatkan bahwa X lebih besar dari 0. Kita dapatkan, kita iriskan bawah ini. Berarti X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini jadinya X tidak boleh sama dengan min 5. Nah, berarti kita iriskan nih. Berarti kita iriskan. Oh, di sini min 5, di sini 0. Lebih besar dari sama dengan 0. Di sini nggak boleh. Nah, berarti ini yang kita dapatkan. Berarti domain dari F per G itu adalah 0 sampai tak hingga. Kemudian yang C, yang C. Kemudian yang C itu FOG, F komposisi G X. Nah, F komposisi G X itu adalah ketika X domainnya dari F itu adalah Gx, maka X yang ada di Fx ini diganti dengan fungsi Gx. Maka diganti dengan fungsi Gx, X ini semulanya Fx itu adalah akar X, maka F Gx itu adalah, nah, diganti X-nya sama Gx. Jadi X tambah 5. Nah, domainnya gimana? Nah, karena akar jadi harus lebih besar sama dengan 0. Nah, besar sama dengan min 5. Berarti domain dari F OG ini adalah min 5 sampai tak hingga. Nah, kemudian yang GOF. GF komposisi. Maka G X tambah 5. X tambah 5. Satu-satu dulu ya. Gx nya X tambah 5. Nah, G komposisi X ini, Fx ini adalah ketika X pada Gx ini diganti dengan fungsi Fx. Jadi Fx nya berapa? Akar X. Nah, diganti dia tambah 5. Nah, di sini kita iriskan ini kita dapatkan bahwa X lebih besar sama dengan 0. Karena di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Maka domain dari GOF adalah 0 sampai tak hingga. Nah, contoh salah kurva berikut dengan melakukan translasi atau pergeseran pada kurva fx kuadrat. Ini kurva x, ini dia fx x kuadrat. Kemudian kita mau mencari nih gimana sih kurva gx sama dengan x kuadrat tambah 1. Kita sudah tadi rumusnya gimana? Nah, tadi Gx sama dengan tadi Y ya. Y sama dengan Fx
ditambah K. Nah, ketika dia K kurang dari 0, maka ke bawah. Ketika lebih dari 0, ke atas. Nah, dia lebih dari 0 berarti di 1. Berarti dia bergeser 1 ke atas. Maka kurvanya begini. Ya, ini dia. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian yang kedua, x tambah 1 kuadrat. Nah, syarat yang kedua yaitu y sama dengan fx ditambah h. Nah, ini ketika hanya lebih dari 0, maka dia bergeser ke kiri. Ketika hanya kurang dari 0, dia bergeser ke kanan terhadap simbol x ya. Jadi x tambah 1 berarti dia bergeser ke kiri karena dia positif. Nah, bergeser ke kiri sejauh 1, yaitu minus 1. Dari 0 yang seharusnya 0 jadi bergeser ke min 1. Jadinya, nah jadinya ini fx sama dengan x tambah 1 kuadrat. Kemudian yang C. Nah, dia itu terhadap sumbu x-nya minus. Berarti dia ke atas ya. Terhadap sumbu x-nya minus, berarti dia ke kanan ya. Ke kanan di 2, ini 1, ini 2, di 2. Kemudian dia naik di 1, berarti di sini. Nah, ini dia. Berarti ini adalah fx sama dengan 1 tambah x dikurang 2 kuadrat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.